kami menyambut firman. Amin. Silakan langsung saja Pak Stefanus. Ya, terima kasih Pak Hens. Terima kasih Pak. Shalom Bapak Ibu dan Shalom. saudara-saudara yang hadir lewat Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus serta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, pada sore hari tadi kira-kira pukul 4 saya membaca satu artikel yang diposting oleh Pak Hens. Nah, artikel itu demikian bunyinya. Sahabat, mari kita tetap fokus pada pilihan atas panggilan kita. Karena dunia ini memang sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dan penguasa dunia ini, Lucifer, dan kloni-kloninya semakin giat karena tidak banyak waktu lagi untuk mereka. Yesus akan segera datang kembali. Masa kesusahan besar di depan mata kita. Jadi mari kita mempersiapkan diri untuk pengangkatan orang-orang kudusnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya tidak janjian dengan Pak Hens yang mengangkat statement, mari kita mempersiapkan diri untuk pengangkatan orang-orang kudusnya Tuhan. Karena malam hari ini kita akan men-sharingkan firman Tuhan bersama-sama, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, kita akan kembali belajar dan membahas firman Tuhan ini, supaya kita bersama-sama memperoleh kekuatan di dalam menghadapi hari-hari ke depan yang penuh dengan segala dinamika kehidupan. Supaya kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kita akan Tuhan. Serta mempersiapkan kita di dalam menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Kemudian dalam Matius 24 ayat 40 sampai 42 dikatakan, pada waktu itu ketika ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Sebab itu hendaklah kamu berjaga-jaga, bersiap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri kita dan mengarahkan mata hati kita hanya kepada Dia, kepada Bapa di surga. Dan hidup di dalam segala ketetapan-ketetapannya dan perintah-perintahnya. Di masa MPP ini, yaitu masa persiapan pengangkatan. Bapak Ibu, tema firman Tuhan malam hari ini adalah berjalan dengan Allah. Walk with God. Di dalam kehidupan rohani seorang anak Tuhan, ini merupakan suatu perjalanan iman yang panjang. Di dalam Ibrani pasal 11, kita mengenal begitu banyak saksi-saksi iman. Para saksi iman yang ada di dalam Alkitab ini adalah Habel, Henok, Nuh, Abraham, Sarah, Ishak, Yakub,
Yusuf, Musa, Yosua, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, Ayub, dan para nabi-nabi, Daniel, Yesaya, Yeremia, dan para murid-murid Yesus dan rasul-rasul. Nah, Bapak Ibu, para saksi-saksi iman ini memiliki perjalanan iman yang tidak singkat. Mereka memiliki perjalanan iman yang panjang di dalam kehidupannya. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun mereka bergaul karib dengan Allah. Mereka hidup intim dengan Allah. Mereka mengenal Allah. Mereka mengalami Allah di dalam hidupnya. Mereka mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan mereka berjalan dengan Allah. Minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan kisah tentang Ayub. Ayub mengalami perjumpaan dengan Allah. Di dalam kitab Ayub 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub mengalami perjumpaan dengan Allah di dalam hidup. Terus saya juga mengatakan bahwa saya suka dengan tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang spesial di mata Allah. They get the favor of God. Dan saya ingin tahu kenapa mereka spesial di mata Allah. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melihat dan belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Henokh. Henokh adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang spesial. Karena semasa hidup, Henokh akrab dengan Allah. Henokh hidup di dalam pengenalan akan Allah. Henokh mengalami Allah. Dan Henokh selalu dengan Allah. Malam hari ini kita juga apa yang berjalan dengan Allah adalah percaya. Mungkin bisa ayat 6b. Oh ya, suaranya kurang jelas Pak Hens. Ya kurang jelas Pak, putus-putus. Ya. Ya, hilang-hilang suaranya Pak Stefan. Mungkin waktunya Pak ya? Ya, gambarnya juga berhenti. Tapi tadi jelas Pak, di awal-awal jelas. Masih kurang jelas Pak ya? Nah, sekarang suaranya sangat jelas. Hal yang pertama dan yang paling utama, seseorang berjalan dengan Allah adalah percaya bahwa Allah itu ada. Dan sungguh-sungguh mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah dan hidup menurut ketetapan-ketetapan, hidup menurut perintah-perintahnya, hidup menurut rencananya, hidup menurut rancangannya, hidup sesuai dengan kehendak, hidup bersekutu dengannya, hidup intim dengan Allah, hidup bergaul dengan seperti yang dilakukan oleh Henokh. Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24.
Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, Alkitab mengatakan dengan jelas di sini, ditulis dengan jelas tentang Henokh. Di dalam Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Ini dikatakan 2 kali Henokh hidup bergaul dengan Allah. Yaitu di ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-24. Bapak Ibu, Alkitab tidak mencatat banyak tentang Henokh selain dari kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 dan sampai 24 ini, dan di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang ke-5 dan ke-6. Hanya 2 bagian ini Henokh dicatat. Nah, kata hidup bergaul dengan Allah ini berarti berjalan dengan Allah terus-menerus. Walk with God continuously. Berjalan dengan Allah setiap hari. Berjalan dengan Allah setiap saat. Kapan saja dan di mana saja. Bukan hanya di saat-saat teduh saja, tetapi di setiap dimensi ruang dan waktu kita. Hidup bergaul dengan Allah ini juga memiliki pengertian bahwa bukan saja bergaul atau hidup bersama dengan Allah, tetapi juga hidup berkenan kepada Allah. Di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-5, mungkin bisa ditayangkan Pak Hins. Ibrani 11 ayat yang ke-5 dikatakan, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, Henokh setiap hari, setiap saat, kapan saja, di mana saja, semasa hidupnya di bumi, dia bergaul dengan Allah. Dia berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan dia hidup berkenan di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa saja yang harus penuhi untuk kita dapat bergaul dengan Allah? Untuk kita hidup berjalan dengan Allah terus-menerus. Dan Henokh tahu persis apa yang harus dilakukan. Henokh tidak mungkin berjalan dengan Allah jika ia tidak sepaham dengan Allah. Dalam kitab Amos pasal 3 ayat yang ketiga, Amos 3 pasal 3, di sini Nabi Amos mengatakan, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Artinya apa Bapak Ibu? Artinya, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka tidak setuju? Atau dengan kata lain, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka tidak sepakat? Atau berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka tahu persis apa yang harus dilakukannya? Henokh tidak mungkin berjalan dengan Allah jika tidak sepaham dengan Allah.
Henok tidak mungkin berjalan dengan Allah jika tidak sehati dengan Allah. Bapak Ibu, Henok ini adalah keturunan ketujuh dari Adam. Di dalam Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 21, kita tidak akan baca semuanya. Di sini dikatakan bahwa Adam memperanakan Set, kemudian Set memperanakan Enos, Enos memperanakan Kenan, Kenan memperanakan Mahalaleel, Mahalaleel memperanakan Yared, dan Yared memperanakan Henok. Sedangkan di dalam Kejadian pasal 4 ayat 17, Kain pun melahirkan anak yang dinamai Henok. Dan Kain mendirikan suatu kota yang dinamai kota Henok. Ini adalah Henok keturunan Kain. Dan yang dicatat di dalam Kejadian pasal 5, inilah yang dimaksud atau yang ditulis sebagai keturunan Adam, yaitu yang lahir dari anak Set sebagai ganti Habel yang mati dibunuh oleh Kain. Di dalam perjalanan hidup manusia di bumi ini, bapak-bapak leluhur dari Henok ini cenderung untuk melakukan kejahatan. Bahkan setelah Henok pun dan termasuk dari keturunan Henok sampai kepada keturunan Nuh, manusia cenderung melakukan kejahatan di mata Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 8 dikatakan, mungkin Pak En bisa tayangkan juga. Kejadian 6 pasal 5, Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ke 8 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Dalam hal itu memilukan hati. Kemudian ayat yang ke-7 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang tidak kuciptakan, yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kemudian di ayat ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata. Jadi Bapak Ibu, bapak-bapak leluhur dari Henok, dan bahkan setelah Henok pun dan termasuk keturunan Henok, sampai kepada keturunan Abraham, cenderung melakukan kejahatan di mata Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, Henok di dalam hidupnya, ia memperoleh kasih karunia, dan ia memperoleh pendamaian dengan Allah. Henok tidak lagi hidup menuruti bapak-bapak leluhurnya yang cenderung jahat. Tetapi Henok hidup menurut ketetapan-ketetapan Allah. Hidup menurut perintah-perintah Allah. Hidup kudus di hadapan Allah. Hidup bergaul karib dengan Allah. Hidup intim dengan Allah. Dan saya yakin Henok tahu persis apa yang menjadi isi hati Allah. Henok berjalan dengan Allah terus-menerus. Henok berjalan dengan Allah setiap hari. Henok berjalan dengan Allah setiap saat. Kapan saja dan di mana saja. Bapak Ibu, berjalan dengan Allah berarti kita tidak lagi hidup menurut kehendak kita. Berjalan dengan Allah berarti kita tidak lagi hidup menurut kedagingan kita. Karena Allah itu roh. Dan kita harus hidup di dalam roh. Roma pasal 8 ayat 7a mengatakan, sebab keinginan daging adalah persetujuan dengan Allah.
Di dalam Roma 8 ayat 7 ayat dikatakan sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, Allah tidak memaksa seseorang untuk hidup berjalan dengan Allah. Allah hanya menawarkan kepada kita. Dan Allah hanya ingin agar kita datang kepadanya dan berjalan dengan Allah. Dengan satu kerelaan hati. Iman yang sejati tidak mungkin ada tanpa satu kerelaan hati untuk percaya. Kehendak diri yang sudah ditaklukkan itulah yang itu adalah kepatuhan mutlak kepada kehendak Allah. Kepatuhan bukanlah berarti persyaratan kepatuhan bukanlah berarti penyerahan diri secara pasif, melainkan suatu kerelaan yang aktif. Penaklukan terhadap kehendak diri kepada Allah menuntut kita untuk hidup terus-menerus di dalam hadirat, untuk hidup terus-menerus di dalam kehadirannya, untuk hidup terus-menerus di dalam kekuatannya dan di dalam tuntunan daripada Allah. Hal ini terbukti dalam diri Henokh ketika ia berjalan dengan Allah, ketika ia bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Sampai suatu hari, tak kala Allah berjalan bersama-sama dengan dia. Allah membawanya dia ke surga. Nah Bapak Ibu, sekarang seseorang yang ingin berjalan dengan Allah haruslah memiliki iman yang terus-menerus kepada Allah. Henokh percaya kepada Allah dan ia terus-menerus percaya kepada Allah. Henokh tidak mungkin berjalan dengan Allah selama 300 tahun. Tetapi ia setiap hari mempercayakan dirinya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, walaupun Alkitab tidak menceritakan banyak hal tentang Henokh, tetapi di dalam kehidupannya saya dapat dipastikan bahwa Henokh pun hidup penuh dengan pergumulan. Henokh pun hidup penuh dengan masalah. Henokh pun hidup penuh dengan persoalan, dengan problema, dengan kesulitan, dengan kesukaran, dengan tantangan, rintangan, pencobaan, intimidasi, tekanan, aniaya, dan kejahatan. Tetapi Henokh mempercayakan sepenuhnya kepada Allah. Dan dalam hal inilah Henokh telah berkenan kepada Allah. Berjalan dengan Allah adalah suatu perjalanan iman yang sifatnya terus-menerus. Tetap percaya walaupun banyak persoalan. Tetap percaya walaupun banyak pergumulan. Tetap percaya walaupun banyak masalah. Banyak persoalan, banyak problema, kesulitan, kesukaran, tekanan, aniaya. Tetap percaya walaupun tidak melihat. Bapak Ibu, Henokh adalah orang pertama yang dicatat oleh Alkitab yang hidupnya berkenan kepada Allah. Hidup berjalan dengan Allah tidak pernah membuat kita menjadi pasif. Karena pengalaman-pengalaman yang kita alami akan mendorong kita untuk kita boleh menceritakan apa yang pernah kita alami dengan Allah kepada orang lain. Kemarin saya katakan di dalam tema firman Tuhan mengalami itu. Bagaimana mungkin kita dapat menceritakan Allah dan meyakinkannya kalau kita tidak mengalami Tuhan
Jadi Bapak Ibu, lewat pengalaman-pengalaman hidup dengan Allah ini, lewat pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami dengan Allah ini akan mendorong kita untuk kita boleh menceritakan dan meyakinkannya kepada orang lain. Lewat pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami dengan Allah ini, kita dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Allah. Demikian hal yang terjadi di dalam kehidupan Henokh. Saya yakin Henokh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Allah pada saat itu. Ketika Henokh melihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bapak-bapak leluhur, saya yakin Henokh menyampaikan dan mengingatkan apa yang menjadi kehendak Allah pada saat itu. Saya yakin Henokh menyampaikan apa yang menjadi perintah-perintah Allah pada saat itu. Yaitu bahwa Allah akan menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas kejahatan mereka. Meskipun apa yang disampaikan Henokh tidak menghasilkan buah. Dan mereka tetap hidup jahat. Dan segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Henokh tetap setia dalam hal ini. Dalam hal mengingatkan kejahatan yang mereka atau bapak-bapak leluhurnya perbuat. Semua ini dilakukan Henokh dengan setia. Henokh melakukan apa yang menjadi isi hati Allah. Henokh melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Yaitu mengingatkan segala kejahatan yang mereka perbuat. Hal ini jelas merupakan satu pergumulan yang berat bagi Henokh. Namun demikian, iman dari Henokh adalah iman yang bukan hanya dirasakan di dalam hatinya saja, tetapi dia mengekspresikannya lewat mulut bibirnya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan Allah berkenan kepada Henokh lewat perjalanan imannya. Nah, Bapak Ibu, setelah 300 tahun Henokh hidup berjalan dengan Allah dan hidup di dalam iman yang terus-menerus kepada Allah, Henokh kembali kepada Allah dengan cara yang ajaib. Allah mengangkat dia ke surga tanpa mengalami kematian. Henokh telah berjalan dengan Allah sehingga ia begitu dekat dengan Allah. Setiap langkahnya Allah yang menuntunnya sampai pada kekekalan. Sampai masuk ke dalam surga. Bapak Ibu, kita tidak tahu mengapa Allah mengangkat Henokh pada usia 365 tahun. Sedangkan ayah dari Henokh berusia 962 tahun, yaitu Yared. Yared berusia 962 tahun, tetapi Henokh berusia 365 tahun. Tetapi yang pasti, Allah ingin lebih dekat lagi dengan orang-orang yang berkenan di hatinya. Allah ingin lebih cepat lagi bersama-sama dengan orang-orang yang berkenan di hati. Yang berkenan di hatinya. Bapak Ibu, Henokh telah menjadi berharga di mata Allah. Sehingga ia langsung tinggal bersama-sama dengan Allah. Tanpa mengalami kematian. Dan Henokh terangkat ke surga. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Rasul Paulus mengatakan di ayat yang 1 Tesalonika pasal 16 dan 17. Ya. Rasul Paulus mengatakan di ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita
akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, adalah satu kerinduan bagi kita, bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom pada malam hari, atau teman-teman yang sedang mendengar firman Tuhan lewat live streaming melalui Facebook. Betapa indah dan ajaibnya apabila kita mengalami pengalaman yang manis seperti Henokh terangkat ke surga. Adalah satu kerinduan bagi kita pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita kedapatan masih hidup. Sehingga kita pun akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama, akan selama-lamanya bersama-sama dengan. Nah, Bapak Ibu, pada bagian akhir renungan malam hari ini, ada seorang anak gadis kecil berusia 7 tahun. Dan ini telah memberikan satu penjelasan yang indah tentang arti berjalan dengan Tuhan. Tak kala ia pulang dari sekolah minggu, ibunya bertanya, "Nak, coba ceritakan apa yang telah engkau pelajari hari ini di sekolah minggu." Lalu gadis itu menjawab, "Apakah Mama tidak tahu bahwa pada suatu hari Henokh itu berjalan bersama-sama dengan Allah dan menempuh perjalanan panjang. Dan sebagai sahabat yang baik, mereka asik berbicara sambil berjalan. Sampai pada akhirnya Allah berkata kepada Henokh, 'Engkau sudah berjalan sangat jauh dari rumahmu. Lebih baik engkau masuk ke rumahku dan tinggal bersama.' Dan akhirnya Henokh pun diangkat ke surga." Bapak Ibu, Allah rindu kita dapat berjalan bersama-sama dengan Dia. Allah mau kita berjalan-jalan dengan Dia setiap hari, setiap saat, kapan saja, di mana saja. Allah rindu kita dapat menikmati keindahan persahabatan dan perjalanan seperti yang dialami oleh Henokh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Yesus akan segera datang. Dia akan segera datang kembali. Masa kesusahan besar di depan mata kita. Jadi marilah kita mempersiapkan diri kita untuk pengangkatan orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin sampai di sini Pak Hen renungan kita pada malam ini. Biarlah